Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya menerima Kristus adalah Tuhan kita, maka sepatutnya lah Dia menjadi Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang percaya memiliki konsep seperti Yakub, anak Ishak. Ketika ia meninggalkan rumah ayahnya, maka ia berpikir bahwa Tuhan Allah itu hanya ada di rumah ayahnya. Apakah banyak orang percaya mempunyai konsep Tuhan itu hadir hanya di rumah Tuhan? Mungkin secara pengetahuan tidak demikian. Banyak orang Kristen percaya Tuhan itu maha hadir. Namun secara sikap dan perilaku orang percaya memberikan gambaran seakan-akan Tuhan Allah itu hanya hadir di dalam rumah Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita bisa hanya menghormati Tuhan dalam kebaktian di rumah Tuhan. Namun bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada orang Kristen yang begitu menghormati altar di gereja Tuhan. Namun dia tidak sadar bahwa kehidupan sehari-harinya itu adalah altar bagi Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang kedua. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu pedang. Pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar daripada segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras Sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku, kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu, dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan,
dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkatnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya, maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo perlu melakukan persiapan bagi pembangunan bait suci. Selain tenaga kerja, juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Dari apa yang ia lakukan, maka kita mendapat kesan bahwa Raja Salomo, dia berusaha untuk tidak mempermalukan nama Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan Allah hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Ibadah kita di rumah Tuhan adalah untuk membangun kesadaran kita akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Allah? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Saudara, sangat menarik apa yang dikatakan Raja Salomo. Dan saya percaya apa yang dikatakan Raja Salomo itu lahir dari apa yang dibagikan Raja Daud. Raja Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, bagaimana engkau membangun rumah bagiku? Langit tahtaku, bumi pijakan kakiku. Saudara, itu sangat menginspirasi Raja Salomo. Memberikan dia kesadaran Tuhan tidak pernah dapat dilokalisir, hanya ada di dalam bait suci atau di dalam rumah Allah. Disitulah saudara-saudara, Raja Salomo berkata, apa yang dia lakukan hanya mendirikan tempat bagi nama Tuhan sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Saudara, membakar korban di hadapannya itu artinya mengingatkan Raja Salomo akan kehadiran Tuhan di dalam keseharian hidupnya. Sehingga saudara, ketika dia membakar korban, di situ dia mengingat bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Karena saudara, korban yang dibawa di hadapan Tuhan adalah korban bagi Tuhan. Tetapi korban itu menggambarkan kehidupannya. Korban pengampunan salah atau penebusan salah. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, semuanya itu merelasikan antara kehidupan dengan Tuhan, di mana kita hidup bagi Dia. Saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa sebetulnya hakikatnya? Memang kita menyembah Tuhan. Namun saudara, bukankah saudara, hidup ibadah kita kepada Tuhan yang kita lakukan secara rutin, disiplin, itu membangun selalu kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam arti, hidup kita mempunyai relasi erat dengan Tuhan. Disitulah saudara, kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Disitulah saudara, dalam ibadah kita punya komitmen kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita memiliki ibadah yang rutin, disiplin. Namun bukan itu saja. Saudara, biarlah dalam ibadah kita itu, kita sungguh-sungguh disadarkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita tidak mau hidup yang hidup bukan untuk Tuhan. Tapi kita hidup adalah hidup bagi Dia. Yang kedua, saudara, ibadah yang merupakan kewajiban bagi umat Israel itu merupakan gambaran dari kenyataan Yesus Kristus, sehingga kita sebagai orang percaya hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia. Supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada
Perayaan-perayaan ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, ibadah dengan segala korban yang dibawa oleh orang Israel ada kewajiban yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, sebetulnya semuanya itu adalah gambaran daripada apa yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, di sini katakan dibakar ukupan dari wangi-wangian. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Bukankah dengan darah Yesus kita disucikan dan kita boleh membawa wangi-wangian kepada Tuhan? Tetap diatur roti sajian. Bukankah di dalam Kristus ada berkat-berkat rohani, makanan rohani yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saudara, ini berbicara tentang apa? Tentang pengudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Tiap-tiap hari secara proses di dalam darah Yesus. Bukan itu saja, saudara. Saudara, ini menggambarkan bagaimana hidup orang percaya dalam Yesus. Tiap hari adalah hidup di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan, yang diwajibkan Allah bagi umat Tuhan bangsa Israel? Saudara, supaya mengingatkan bahwa satu kali Allah menyediakan Yesus Kristus bagi kita. Saudara, Kolose pasal 2 ayat 16 berkata begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Saudara, mengapa? Karena saudara-saudara itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh memahami anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus membawa korban. Namun kita sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu membawa korban penebusan. Karena Kristus sudah menebus kita. Yang perlu kita bawa korban adalah kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Korban puji-pujian kepada Tuhan. Korban persembahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tidak jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memeteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami menjadi orang percaya yang menyadari hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.